Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi fadola bani adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayam. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, summa ila hadratil kiram min jami'i sayhina ayyuhal mukarramun sahibal fudola allazi yahduruna fi hazal masjid jami' al-manan hafidhakumullah wa ri'akum. Ayyuhal ikhwan, kemarin kita sudah kupas tentang bagaimana sholatnya para wali ya. Jadi artinya sholat tarekat dan sholat syariat. Subuh sekarang kita kupas puasa syariat dan puasa hakikat ya. Di antaranya ini juga gambaran puasanya para wali Allah gitu. Pertama sebagai dasar dalilnya itu waqala Nabi SAW ya, as-suyamu wal Qur'anu. Jadi puasa dan Al-Qur'an itu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamati. Puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulul siyamu, kemudian berkata puasa itu yaitu ya Rabbi, berkata kepada Allah nih, mana'tuhu ta'ama wash nuhun baji ya. Jadi berkata puasa kepada Allah, mana'tuhu ta'ama wasyahawata binahari. Jadi ya Allah, aku sudah mencegah orang ini dari makan dan minum di siang hari. Fasyafi'ni fihi gitu. Maka syafi'ni fihi gitu. Kami mohonkan syafaat untuk dia. Jadi puasa itu akan minta syafaat langsung pada Allah. Ya, untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian enggak mau kalah nih Al-Qur'an. Wa yaqulul Qur'an, berkata juga Al-Qur'an, manatuhum nauma bil laili gitu. Aku mencegah dia itu dari tidur di malam hari, ya. Fayasfini fihi gitu. Maka aku memohonkan syafaat untuk dia gitu, ya. Kemudian Rasulullah menceritakan dijawabku Allah permohonan puasa dan Al-Quran itu fayusafi'ani gitu. Maka berikanlah syafaat kepada orang itu ya. Jadi makna dari hadis ini jamaah, kemarin kita udah kupas bagaimana derajat sholat sama dengan syafaat ya. Nah sekarang ada kesamaan derajat puasa dengan Al-Quran. Tapi Al-Qurannya dibacanya ketika malam hari gitu ya. Jadi dijelaskan di sini kan manatuhum nauma bil laili gitu. Ya, aku sudah mencegah dia dari tidur di malam hari. Artinya orang ini membaca Al-Quran di malam hari gitu ya. Nah, kemudian apa makna syafaat? Jemaah. Jadi makna syafaat itu sesungguhnya al khairi minal ghairi lil ghairi. Jadi syafaat itu kebaikan dari pemberi kebaikan yang diberikan kepada pihak lain gitu. Ya. Jadi kebaikan yang bisa memberi syafaat itu sholawat ya Rasulullah, Quran, ya, sholat, kemudian
puasa. Nah ini kebaikan-kebaikan yang ada di puasa, di Rasulullah, di di Al-Quran gitu ya, di sholawat itu akan diberikan kepada kita gitu, sebagai penerima kita ya. Jadi gini jemaah, pertama yang perlu kita pahami bahwa puasa itu sederajat dengan Al-Quran. Maka ketika kita mewiridkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran ya, kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran maupun perkataan-perkataan yang ada di Al-Quran ya, supaya dia menjadi, Al-Quran itu kan sebagai mukjizat ya, mukjizat terbesarnya Rasulullah SAW. Jadi supaya dia bisa memberikan mukjizat secara langsung kepada kita, wirid yang diambil dari kalimah-kalimah Al-Quran atau bahkan huruf-huruf Al-Quran sebaiknya dibarengi dengan puasa. Jadi jangan cuma dibaca jemaah, tapi harus dibarengi dengan puasa ya. Kenapa? Karena sesungguhnya jemaah sekalian, ruh kita itu kan sakti. Karena ruh itu tidak ada campur tangan manusia, makhluk tidak ada. Fayanfuhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh langsung oleh malaikat atas perintah Allah. Tapi kalau manusia, penciptaan manusia itu kan ada campur tangan antara si bapak dengan si ibu. Inna nahnu nuhyil mauta ya. Dalam surat Yasin ayat 12 ada tuh. Kalimat inna nahnu nuhyil ya. Mauta wa naktubu ma qadamu wa asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi kalimat yang kita garis bawahinya itu adalah inna nahnu. Sesungguhnya nahnu itu kami. Allah itu kan maha kuasa. Tapi Allah tidak gunakan innallaha. Tapi Allah gunakan inna nahnu. Artinya Allah menjadikan Haji Aqsa bersama bapaknya dan ibunya. Enggak mungkin Allah tiba-tiba lemparkan dari langit jadi, enggak. Ada kerjasama yang baik antara Allah, ibunya dan bapaknya. Sehingga penciptaan dohir manusia itu akan pasti membawa karakter ibu dan karakter bapak. Maka ada istilah buah jatuh tidak jauh dari pohon. Ya. Itu. Nah, kesaktian ruh kita jamaah, begitu kita lahir, ruh itu kan mampu berbuat apa saja. Tapi begitu kita lahir karena sudah menyatu di dalam jasad, dinding jasad ini tebal. Semakin tebal dinding jasad kita dengan penggunaan dohir kita kepada perkara-perkara maksiat. Semakin banyak maksiat mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, semakin tebal pembatas antara dinding ruh dengan dinding jasad. Ya. Saya mau kasih contoh sederhana gini, jemaah. Sekarang saya minta coba jemaah lihat isi ruang kamar jemaah masing-masing, bisa nggak digambarkan? Bisa nggak? Di mana letak, menghadap kemana lemari, menghadap kemana kasur. Lihatnya pakai apa? Apa pakai mata dohir? Pakai mata dohir paling sebatas tembok, pintu, jam. Ya? Kalau orang-orang kedokteran mungkin, ini karena ada rekaman di otak apa. Bukan. Gimana otak bisa ngerekam kalau ruhnya nggak ada? Artinya itu kita melihat itu dengan basor yang menggunakan kekuatan ruh. Bukan sekedar mata ya maaf. Nah kemudian mata kita itu semakin lama semakin apa? Semakin lemah fungsi mata kita. Kenapa? Karena sering dipakai melihat maksiat. Coba nenek-nenek yang setiap hari baca Quran nggak pakai kacamata tuh sampai sekarang, lancar-lancar aja, ya. Kita kok mata makin lama makin min plus segala macam sampai akhirnya katarak dan segala macam karena matanya kebanyakan maksiat.
mencari kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, gitu jemaah. Disitulah kenapa para ulama dulu itu ketika memberikan wirid kasih puasa. Supaya mempertipis dinding jasad kita dengan ruh. Semakin bisa berfungsi ruh kita itu. Tidak hanya sekedar untuk menjalani kehidupan aja gitu. Ya, itu jemaah. Nah, kemudian berkata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari bahwa ketika kita berpuasa dengan iman dan evaluasi, maknanya ikhtisaban ini, asabaya subuh hisaban ini artinya kita mengevaluasi diri selama puasa itu. Ya. Bagaimana kerja fisik kita, mengevaluasi bagaimana fungsi ruh kita sudah kita fungsikan. Gitu. Ya. Nah di sini sesungguhnya kata Ibnu Hajar, puasa itu tolabis sawabi minallahi ta'ala gitu. Jadi puasa itu mencari hadiah pahala ya dari janji-janjinya Allah. Sawab itu artinya pahala. Ya. Mencari pahala dari janji-janjinya Allah. Jadi boleh jemaah. Inilah dasar dalil daripada para ulama dulu, para wali ya untuk melakukan wiridan-wiridan sambil puasa. Karena tahu derajatnya sama nih. Makanya nggak ada wiridan-wiridan para wali dulu yang pakai bahasa-bahasa campuran bahasa Sunda, jeung Arab, Jawa, jeung Arab kan suka banyak tuh ya yang ngasih wiridan gitu, nggak ada. Murni dengan menggunakan kalimah-kalimah Quran gitu, ya. Nah, karena apa? Ada janji Allah di sini jemaah. Janji Allah dalam Al-Quran yang bagaimana kita bisa memfungsikan ketika ruh kita itu lebih bisa berfungsi daripada jasad. Ruh yang mengendalikan jasad, bukan jasad yang mengendalikan ruh. Sekarang ini kan kebanyakan manusia jasadnya yang mengendalikan ruh. Otaknya itu kan masuk dalam dohir. Ya. Matanya masuk dalam dohir. Coba ada istilah lagu, cinta itu berawal dari mata turun ke mata, itu kan dohir. Jadi ruh yang mengendalikan. Dohir kita, dohir mata kita yang mengendalikan ruh supaya bagus kasih fulana gitu. Ya, gitu. Kalau para wali, para ulama-ulama sufi itu udah nggak mau jemaah, sudah tidak mau jasadnya mengendalikan ruh, harus ruhnya yang mengendalikan jasadnya dia, gitu. Ya, nah caranya gimana supaya bisa memanfaatkan Al-Quran ini? Bersama puasa ini bisa mendapatkan janji-janji Allah, ya. Pertama gini jemaah, ya tentunya itu kalau secara detailnya harus ke ulama ya, harus ke ulama yang memang paham dalam hal itu, gitu, ya. Ya kalau misalnya dokter, ada dokter spesialisnya lah, ya. Kalau kiai-kiai biasa tuh dokter umum. Kalau ulama-ulama ahli hikmah yang mengupas masalah ini, mendalami masalah ini ulama spesialis lah ibaratnya, ya. Tapi kita kupas sekarang cangkangnya dulu, ya, untuk bagaimana kita pengamalan diri kita, ya. Pertama gini jamaah, ciri seorang sufi, ya, ahli tarekat nih, yang sudah mencapai derajat waliullah itu, ya. Di antara cirinya yaitu wakasrotil auradi kasaumis sholah. Gitu. Jadi pertama mereka itu akan memperbanyak wirid, ya. Kemudian memperbanyak puasa sunnah dan memperbanyak sholat sunnah. Itu dulu jemaah, ya. Itu dulu pemahaman kita. Kalau kita mau memperkuat fungsi ruh kita yang akan mengendalikan diri kita, ya, maka perbanyaklah wirid yang ada di dalam Al-Quran, gitu. Kemudian perbanyak puasa dan sholat sunnah. Ini yang dilakukan oleh para waliullah dulu. Karena kemarin saya udah jelasin bahwa wali itu keinginan kita, keinginan manusia. Kalau Nabi dan Rasul langsung Allah yang tentukan, ya, hak prerogatif Allah.
Kemudian jamaah sekalian, para wali itu, ya, wahikmatin linasi, mereka itu akan berhikmat kepada kepentingan manusia dan umat. Itu para wali. Ya. Jadi nggak ada wali yang meminta, nggak ada. Wali itu memberi. Itu jemaah. Ya. Jadi kalau udah ada yang minta-minta, walaupun gelarnya Habib, ulama dan apapun, itu mah tinggalin aja lah. Manusia nggak jelas itu. Ya. Iya, karena wali enggak gitu. Ya. Wali nikah aja kan nggak minta uang. Apa bapak kita minta uang sama anaknya nikahin? Nggak ada. Gitu. Ya, gitu. Ya. Terus para wali itu contohnya, cirinya, ya, wal hamlil hatab. Wal hamlil hatab itu mencari kayu bakar litak sodako bimuhasili mutawamala gitu. Mutamawala, ya. Jadi para wali itu mencari kayu bakar untuk disedekahkan kepada umat. Ya. Jadi para wali itu bukan minta-minta jemaah. Baca Quran kemana-mana minta duit modal agama, enggak. Kerja. Bahkan di sini dikatakan cari kayu bakar itu maknanya apa? Bersyariat. Kasab. Apa saja kasabnya. Tapi enggak untuk memperkaya diri sendiri. Untuk diberikan kepada manfaatnya kepada umat. Gitu. Ya. Gitu jamaah. Jadi harus banyak kerja. Kalau udah wali kerjanya keliling, minta duit apa, udahlah itu nggak jelas. Ya. Kalau orang Inggris bilang itu the beggar, pengemis. Ya. Gitu jamaah. Nah, wali yang sesungguhnya al-waliyu hayu kasayfi fil ghamdi. Jadi wali itu jamaah yang disembunyikan itu keilmuan dirinya. Dia hidup sebagai pedang di dalam kasayfi fil ghamdi, seperti pedang di dalam sarung. Keilmuan dirinya, ketajaman dirinya, keseketan dirinya, kebahayaan dirinya, itu yang dia sembunyikan. Bukan ibadahnya, ibadahnya mah harus kelihatan. Gitu, ya. Itu jemaah, ibadahnya harus kelihatan seorang wali gitu. Ya, misalnya gini, orang nggak sholat, bilangnya wali. Orang nggak mandi, bajunya compang-camping, bau, bilangnya wali. Nggak ada. Sholat itu kan perlu toharoh. Gitu, perlu bersih segala macam gitu. Ya. Jadi jangan sembarangan lah orang dengar, saya suka lihat di TikTok itu, wah ini wali katanya begini gini. Aduh, ini mah pengemis gaya baru itu. Ya. Jadi yang sembunyikan ilmunya, kesaktiannya. Ya. Kemudian gini jamaah, terkait dengan puasa, ada seorang sahabat Imran bin Husain bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dulani ala amalin adulu bihil jannah. Ya. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku salah satu amalan yang langsung dapat menyebabkan aku masuk surga. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, fa'alaika bisaum la mithallahu. Ya, kalau gitu kamu puasa hanya untuk Allah. Puasa ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridha Allah. Ya, mencari hadiah pahala dari Allah, itu tujuan kita puasa. Masalah wiridnya, di mana maksud-maksud khususnya itu bukan di puasanya, tapi di wiridnya. Misalnya ada orang dulu pengalaman saya di pesantren. Ji, kata uak saya nih, kamu amalin puasa kulhu, puasa 3 hari. Ya. Wiridnya tiap malamnya itu bada isya kulhu 121 kali. Nanti ada tambahannya, qul huwallahu ahad, yasinnya Jabrail, Allahus samad, yasinnya Mikail, lam yalid walam yulad, yasinnya Israfil, walam yakul lahu kufuwan ahad, yasinnya Azrail. Tak iya manfaatnya iya. Kata uak saya tuh. Ya. Nah, kamu puasanya 3 hari. Puasanya bukan untuk mencari jalurnya. Puasanya itu tujuannya tadi apa? Mempertipis dinding ruh dengan jasad.
Nah, wiridnya inilah yang menentukan arahnya kemana nih keinginan kita. Gitu. Ya, gitu jamaah. Jangan terlalu dalam di sini, nanti aja itu mah urus privat. Privat yang gitu-gitu mah. Bismillah. Ya. Banyak jemaah. Para wali itu, ulama-ulama dulu itu yang mengamalkan ilmu kewalian tuh ada hijib, ya. Macam-macam lah. Kemudian yang kedua, waqala Nabi SAW, Rasulullah SAW itu bersabda kepada sahabat Abu Umamah Al-Bakhili, ya, alaika bisyami fa innahu lamathilu lahu, gitu. Diwajibkan kepada kamu berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada bandingannya. Ya. Gitu jemaah. Matak disebut tidak ada bandingannya, ya udah, jalan kita untuk mendapatkan pahala mukjizat Al-Qur'an, pahala yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an melalui puasa. Ya. Jadi tidak bisa pendekatan kepada Allah memperbanyak puasa sunnah, sholat sunnah itu betul. Ya. Pendekatan diri kita kepada Allah melalui sholat sunnah itu benar. Tapi untuk mendapatkan janji-janji Allah yang langsung, ya, dalam kaidah mukjizat Al-Quran itu puasa dan wirid. Gitu, jemaah. Nah, sekarang kita kupas bab puasa syariat dan puasa torekat dari kitab Sirrul Asrar. Kitab Sirrul Asrarnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Al-Faslu Sabi'a Asyar fi bayani saumis syariati wa tariqati, gitu. Jadi ini saumus syariati amyusika anil makulati wal masrubati wa anil wiqai wa nahari, gitu. Jadi perbedaan puasa syariat yaitu menahan diri dari makan, ya, minum dan berhubungan badan pada siang hari. Itu puasa syariat, jemaah. Jadi kalau kita dari subuh sampai maghrib itu cuma menahan makan, minum dan hubungan badan dengan istri yang sah, ya, itu cuma masuk dalam kategori puasa syariat, gitu, ya. Wa amma saumut tariqati fa huwa ayumsika jami'a adonihi, gitu. Dan puasa tarekat yaitu menahan seluruh anggota tubuhnya dia dari semua perbuatan yang diharamkan. Gitu. Jadi bukan hanya nahan mulut, gitu, ya. Semua dari mulai ujung rambut sampai ujung dampal kaki itu ditahan dari perkara-perkara haram. Gitu. Itu puasa tarekat, ya. Wal manahiya wa zamaimi mithlil ujbi, gitu. Dan dilarang dengan sifat-sifat tercela. Misli seperti ujbi, pertama itu ujub, wal kibri sombong, wal bukhli bakhil, wa ghairihi dan perkara-perkara lainnya. Perkara-perkara jelek lainnya, ya. Dohiron wa batinan lailan wa naharon, gitu. Dohir batin malam dan siang. Jadi jamaah kalau kita berpuasa itu misalnya niat puasa sunnah 3 hari. Selama 3 hari itu jangan sampai ada, nanti kalau udah buka puasa kita bebas. Enggak. Tahan terus. Ya. Gitu. Kalau bisa jangan begitu selesai puasa balik deui gitu jadi orai ulah. Ya. Kan gini jemaah, banyak itu cerita, ya. Ular itu puasa, ulat puasa, ulat selesai puasa jadi kupu-kupu, makhluk yang punya kelebihan lebih, yang tadinya nggak bisa terbang jadi bisa terbang. Kalau orai karena kenyang dia puasa, begitu selesai puasa ganas lagi. Teu make hukum deui eta orai, puasana orai. Ya. Faqulu hayyubtilu saumat tariqati, maka semua itu dapat membatalkan puasa tarekat, jemaah.
Jadi bukan hanya menahan lapar dan haus ya. Kita harus ingat tuh, begitu mata buka HP, kadang-kadang suka ada lewat iklan yang nggak benar. Ya, kalau kita nggak istighfar, batal puasa. Ya. Atau lupa ngomongin orang, si fulan mah gitu ngagorengkeun batur, batal. Hati-hati. Mata ulama bahulama kalau puasa teh nyepen. Masuk ke dalam ruangan sendiri aja udah. Gitu. Ya. Karena menjaga itu jemaah. Fasaumu syariati muaqqatun gitu. Sedangkan puasa syariat itu terbatas waktu, wasaumu tariqati muabbadun fi jami'i umrihi, sedangkan puasa tarekat selamanya sepanjang usia. Ya. Falizalika qala Rasulullah SAW, maka itulah Rasulullah SAW bersabda, rubba shaimi laisa lahu min saumihi ilal ju'u wal atothu gitu ya. Sangat banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus gitu. Jadi kalau Ramadan orang awam wajarlah nahan wungkul, puasa dan haus dan jima wajar. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam puasa sunnah yang punya tujuan tertentu di luar dari perkara wajib, ya ada tujuan khusus, harus dipakai ilmu ini puasanya, ya. Jadi ini bukan menggugurkan wajib jamaah. Kita punya tujuan, punya maksud, ya. Falizalika qila, maka ada juga ungkapan kam min shaimin muftirun gitu. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi batal puasanya. Digambarkannya oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, banyak orang yang puasa tapi sungguhnya puasanya itu batal. Wa kam min muftirin shaimun, dan berapa banyak orang yang tidak puasa tapi pada hakikatnya dia itu puasa. Ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, yumsiku adahu anil manahi wa iyazain nasi bil jawareh gitu. Orang-orang seperti apa yang tidak puasa tapi sungguhnya puasa? Yaitu orang-orang yang bisa menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Tidak hanya haram tapi makruh juga ditahan. Bukan hanya menghindari minum alkohol tapi ngerokok oge ente. Kalau ada kiai masih ngerokok, hati-hati tah. Ya. Masih membela Yahudi itu mah. Ya kan? Karena uangnya kan dipakai itu untuk membunuh. Keuntungan dari rokok itu yang kita beli itu kan punya Yahudi. Nanti keuntungannya dipakai untuk apa? Membunuh saudara kita di Palestina. Itu jemaah, makanya jangan ngerokok lah. Kalau mau ngerokok mah beli bako ke petani pakai gulung sorangan gitu. Amun kapaksa pisan mah gitu. Ya. Gitu. Ya. Gitu. Jadi tadi apa? Ya. Yumsiku adahu anil manahi wa iyazain nasi bil jawareh gitu. Yaitu orang yang tidak berpuasa tapi sungguhnya berpuasa, orang yang bisa menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan yang dilarang ku agama. Dan ya wa iyazain nasi bil jawareh, dan orang-orang yang bisa menahan dirinya dari menyakiti orang lain. Jadi bukan hanya menjaga dirinya dari perkara haram tapi juga jaga mulut, jaga tangan, jangan jaga kaki. Jangan sampai kaki menendang, tangan memukul, ya. Atau nyintrek we ke anak ulah. Terus mulut jangan sampai gitu. Ya, karena yang susah dijaga teh mulut, biasanya keceplosan wae tah. Ya, mata ulama bahulama kalau udah punya maksud puasa gitu nyepen wah udah gitu. Ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan kama qalallahu ta'ala fi haditsil qudsi, seperti firman Allah dalam hadis qudsi, inna saumalil, sungguh puasa itu untuk aku.
Ya, kata Allah, wa ana a'zibih, dan aku yang akan membalasnya. Nah, ini pentingnya puasa jamaah. Kalau kita punya maksud khusus puasa cari wiridnya mah ke ulama. Ya. Itu yang bisa mengupas Al-Qur'an ke ulama. Gitu. Tapi kalau ada ulama datang syaratnya ya mah apa istilahnya tuh maharnya harus pakai fulus sekian-sekian. Itu mah dukun. Ya. Ulama yang benar mah pengen apa puasa sekian wiridna anu. Enggak ada itu. Wiridnya maharnya harus fulus sekian juta, sekian ratus, enggak ada. Ya. Itu mah dukun, hati-hati jemaah. Itu aja kita ngebedainnya, ya. Karena jelas puasa ini untuk aku, ya, inna saumali wa ana azibih, dan aku langsung yang akan mengijabahnya, ya, membalasnya gitu. Qala Allah Ta'ala fi hadis qudsi, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, yashiru lisauimi farhatun indal iftari wa farhatun inda ru'yati jamali gitu. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa, yang kedua adalah bahagia ketika melihat keindahannya Allah. Itu jemaah. Ya. Keindahan Allah itu apa? Yang namanya kata-kata indah itu kan semua tujuan manusia mencari keindahan. Enggak ada manusia yang keluar rumah sengaja mencari kesusahan, kejelekan, enggak ada. Pengennya yang melihat yang indah-indah, hek. Ya. Coba kita jajarin nih gambar kuburan dengan gambar wanita cantik, mana yang mau dilihat? Nggak mungkin lihat kuburan. Ya, karena yang dicari itu keindahan. Itu baru keindahan yang di dunia yang bisa kita seleksi. Apalagi ini dijamin ke Allah, yang dilihat itu keindahannya aku. Ada batas nggak keindahan Allah? Nggak ada batas. Artinya kita akan mendapatkan keindahan di alam dunia dan di akhirat nanti. Itu maknanya. Ya. Itu. Disitulah pentingnya memperbanyak puasa sunnah gitu. Wa qala ahlu syariati muradu minal iftaril aklu unda guru bisyamsi gitu. Menurut ahli syariat yang dimaksud dengan berbuka adalah makan pada saat matahari tenggelam. Jadi yang dimaksud iftar ini adalah kalau puasa syariat itu dur, maghrib, buka, makan, minum, ya. Wa minar ru'yati ru'yatul khilali yaumal aidi gitu. Dan yang dimaksud ru'yah adalah melihat hilal yang menentukan jatuhnya hari Aid, Idul Fitri, ya, atau Idul Adha. Qala akhlut tariqatil iftar inda dukhlil jannati bi akli mimma fiha gitu. Dan pendapat ahli tarekat, buka puasa itu waktunya buka puasanya para wali itu, ya, para ahli tarekat, yaitu ya inda dukhulil jannati bi akli, ketika masuk ke surga dengan akli, itu maksudnya makanan-makanan, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, itu buka puasanya. Jadi buka puasanya para wali bahula teh di mana mati. Langsung buka tuh, karena begitu meninggal langsung ketemu surga. Ya. Itu jemaah. Kalau kita kan nungguan maghrib. Nungguan maghrib. Ya. Makanya suka lupa mati karena yang ditungguin maghrib. Ya, kalau para wali enggak, yang ditungguin mati. Bukan maghrib, ya. Gitu jemaah. Minal naimi rozaqanallahu wa iyyakum min tilkan ni'ami gitu. Semoga ini didoakan ku Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitabnya beliau, semoga Allah menganugerahkan kenikmatannya kepada kami dan kepada kita semua, ya, nikmat-nikmat tersebut, nikmat-nikmat surga tersebut. Artinya yang Syekh Abdul Qadir Jalani yang doakan itu orang-orang yang membaca kitabnya beliau. Sekarang saya bacakan, berarti jamaah juga ikut didoakan.
Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya. Gitu. Wal muradu bi ru'yati hiya ru'yatullahi ta'ala yaumal qiyamati binadori syiri gitu. Dan yang dimaksud dengan ru'yah menurut para wali atau ahli tarekat adalah melihat Allah pada hari kiamat dengan pandangan syiri secara dohir. Kalau ukuran puasa sekarang itu melihat nungguin ru'yah, ya ada yang teori hisab, ada yang teori melihat ru'yah. Kalau para wali nggak penting itu. Ru'yah itu adalah melihat Allah, gitu. Ya. Mu'ayanatan razaqanallahu wa iyyakum ru'yatahu bifadlihi wa karomihi gitu. Semoga Allah Ta'ala, ini didoakan lagi nih ku Syekh Abdul Qadir Jalani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua kesempatan untuk melihat Allah dengan keutamaan, ya, bifadlihi dengan keutamaan Allah, wa karomihi gitu, dan karomahnya Allah. Amin. Ya. Jadi insya Allah nih yang membacakan dan yang mendengar didoakan nih Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya. Itu jamaah, jadi enaknya kalau ngaji kitab tuh ada doa-doa di dalam kitab. Gitu. Kalau yang ngaji cuma asal ngacablak tanpa kitab, nggak ada yang lain gitu kecuali yang didengar. Gitu. Ya. Wa amma saumul haqiqati fahuwa imsakul fuadi an mahabati masyallahi ta'ala gitu. Dan adapun puasa hakikat adalah menahan hati dari mencintai selain Allah Ta'ala, wa imsaku syiri, dan menahan syiri, menahan rasa, ya, an mahabati musyahadati ghairillahi kama qalallahu ta'ala, dan mencintai, ya, syahadah penyaksian kepada selain Allah gitu. Jadi puasa hakikat itu kita benar-benar membangun kecintaan kita kepada Allah, ya, dan yang dohir maupun yang syiri gitu, secara rasa. Karena penting ini rasa jamaah, ya. Kenapa saya katakan rasa ini penting? Kita pasti memilih rasa. Pilih mana rasa pahit dengan rasa manis? Manis. Pernah nggak kita memilih rasa bahagia berjumpa dengan Allah? Berjumpa dengan yang dikangenin kan bahagianya minta ampun. Ya. Karena itu jemaah. Karena kita belum ada sedikit pun rasa bagaimana bahagianya bertemu dengan Allah. Perlu ada ilmunya, ya. Kalau kita pengen bahagia ketemu dengan orang kan kita harus merasakan tuh orang itu menggetarkan diri kita enggak gitu. Ya. Ada orang selama ini bantu kita setiap hari ngasih 5 juta. Enggak pernah ketemu. Pengen enggak ketemu? Suganwe begitu ketemu langsung dikasih bro 100 juta. Gitu. Tapi selama ini Allah ngasih kita apa? Berapa jumlahnya yang Allah kasih kepada kita setiap waktu? Masa nggak kepengen ketemu? Kan itu masalahnya. Masa kita nggak berharap begitu ketemu dikasih bro-broan ku Allah? Segala kekayaan Allah. Ya. Inilah teorinya jamaah. Para waliullah di punten ya. Para ulama yang benar, para waliullah yang benar, gak ada yang miskin. Karena Allah itu maha kaya. Gak ada yang miskin. Gak ada. Sok. Saya dulu, mungkin Bapak pernah tahu Pengersaang Nu. Ya. Tanahnya banyak gak? Sawahnya banyak gak? Mau mobil apa aja bisa, walaupun gak pernah ngisi bensin, gak pernah ngisi oli. Ya. Kalau saya punya mobil ngisi bensin ongko, ngisi oli ongko, perawatan ongko, betulin AC ongko. Kalau beliau mah nggak pernah. Di garasinya nggak pernah ada mobil, tapi kalau mau pergi, mau pingin mobil apa aja datang. Gitu, ya. Itu ilmunya udah bukan ilmu kita itu jemaah.
Mau begitu bisa, bukan berarti nggak bisa. Ya, ngaji makanya ngaji, gitu, ya, gitu. Maka dalam hadis qudsi, di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala tuh berfirman gini jamaah. Ini pemahaman yang tadi ya, dijelaskan ke Allah tuh. Tadi kan penjelasan saya, sekarang Allah yang menjelaskan. Al insanu sirri wa ana siruhu. Tuh. Allah tegaskan ya. Manusia adalah rahasia aku dan aku wa ana siruhu, dan aku adalah rahasianya manusia. Artinya ketika kita manusia sudah mengetahui rahasia Allah, pasti semua rahasia Allah akan dibukakan kepada manusia. Bagaimana cara mengetahui rahasia Allah? Ngaji. No benar. Ngaji no benar gitunya. Wa syiru min nurillahi ta'ala fala yumilu ila ghairillahi ta'ala. Dan syiri itu asal dari cahayanya Allah. Jadi rasa yang benar itu, jemaah. Rasa yang benar ini digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani adalah rasa yang berasal dari cahayanya Allah. Hek, yuk, paruman semua. Mati lampu ini. Gelap gulita. Ya, tanpa ada cahaya sedikit pun. Bisa nggak kita merasakan terang? Bisa nggak? Buktinya orang buta itu banyak yang bisa ngapa-ngapain. Gak ada matanya, gelap nggak dia dohirnya? Gelap. Belum lama ini ada tuh yang anak kecil perempuan Indonesia tuh yang meraih apa itu? Got talent now. Ya, saya dikasih tahu aja sama istri pas ninggal itu. Ambil hikmah dari kejadian itu. Oh ini benar. Ini rahasia Allah. Orang yang gelap aja bisa ngalahin orang yang matanya terang. Dipanggil wae kan, ku presiden dipanggil, kemana-mana dipanggil, pada buta. Gitu jemaah. Ya. Jadi karena apa? Nggak ada dohirnya, boleh dohirnya gelap, tapi batinnya terang jemaah. Ya. Maka cirinya ila kecuali ghairillahi ta'ala, ya. Fala yamilu ila ghairillahi ta'ala gitu. Maka tidak mungkin condong kepada selain Allah. Orang kalau yang udah batin-batinnya terang itu insya Allah tidak akan pernah dia datang ke dukun, minta-minta ke selain Allah, enggak. Perantara yang benar itu yang diridhoi ku Allah. Memang kita nggak bisa langsung. Kita perlu wasilah. Wasilahnya yang bagaimana orangnya. Bukan orang yang suka melanggar hukum Allah. Cari wasilah itu yang diridhoi ku Allah, maka kita dapat ridho Allah. Kalau cari wasilah ke orang-orang yang dimurkai ku Allah, moal dapat. Sanajan gelarna Habib, sanajan gelarna Kiai, ulama, kalau dia kelakuannya selalu di luar ridho Allah, nggak akan dapat wasilah ridho Allah dari orang seperti itu. Tegas itu jemaah. Ya, jadi kita memilih wasilah itu memang harus wasilah, tapi cari yang sesuai dengan keinginan Allah. Yang bagaimana keinginan Allah, Allah akan bukakan tadi. Karena rahasia aku adalah rahasia kamu. Ya. Walaisallahu siwallahi ta'ala mahbubun wa margubun wa matlubun fid dunya wa fil akhirati. Dan di dirinya itu tidak ada selain Allah yang dicintai dia, yang diinginkan oleh dia, yang dicari oleh dia di dunia maupun di akhirat. Ya, angin Allah fa iza faqa'at fihi mahabbatu ghairillahi fasada saumul haqiqati gitu. Maka ketika hati dan rasanya jatuh mencintai kepada selain Allah, batallah puasa torekat. Gitu. Batal tuh puasa jamaah. Ya, jadi harus benar-benar karena Allah. Falahu qada'a saumihi wa huwa ayarji'a ilallahi ta'ala wa liqa'ihi. Maka dia harus qada puasanya dengan kembali mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Makanya puasa itu perlu ikhtisaban, perlu menghitung-hitung, ya, merasa-rasa. Ketika ada rasa kita udah ada kebahagiaan daripada bahagia selain Allah. Seperti gini jamaah. Ini gambaran yang sederhana aja ya. Banyak orang yang puasa mencari apa? Mencari cara kebahagiaan yang supaya tidak terasa waktu supaya datang maghrib. Ya enggak? Banyak kan tuh? Istilah naon teh? Ngabuburit. Jam 12 siang pada lohor geus ngabuburit. Ya, batal itu jamaah puasanya. Ya, gitu. Cari apa gitu. Enggak, jangan. Justru nikmatin puasa itu. Nikmatin semakin bagaimana kita kan kalau lagi bersamaan dengan yang kita cintai kan nggak pengen buru-buru pisah. Masa lagi bersama dengan Allah pengen buru-buru ngabuburit? Berarti puasana ke Allah lain. Gitu. Ya, nggak apa-apa kalau orang yang awam mah nggak apa-apa, dah eta mah puasa syariat, hek wae gitu. Tapi kalau kita punya tujuan jangan, jemaah. Kalau kita ingin punya komunikasi khusus dengan Allah, permintaan khusus sama Allah dan diijabah ku Allah, jangan coba-coba puasa syariat. Harus puasa hakikat, ya, tarekat tadi. Wa za'u hadza saumi liqaullahi ta'ala fil akhirati kama qala ta'ala gitu. Ya, as-saumuli wa ana azibih. Jadi pahalanya puasa tarekat itu adalah bertemu dengan Allah langsung di akhirat sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi, as-saumuli wa ana azibi, puasa itu untuk aku maka aku yang membalasnya gitu. Ya. Jadi balasan puasa tarekat itu, puasa yang benar-benar seperti tadi itu dijaga ya. Para wali itu Allah langsung. Kalau udah berkata Allah langsung, berarti kan kita bisa langsung tawar-menawar tuh dengan Allah. Kita kirim proposal ke presiden lewat seknek, lewat jalur birokrasi. Ya. Seringnya mah turunnya dari presiden itu nggak sesuai dengan keinginan. Beda dengan ketika kita bertemu langsung dengan presiden, kita menjelaskan langsung, ngobrol. Oh ya 100% gitu. Nah itulah caranya kita dengan Allah deh. Ya. Harus langsung dengan Allah, jangan lewat mana-mana. Gitu. Kalau lewat yang lain juga harus yang benar gitu ya. Kemudian gini jemaah. As-saumu ala salasati aujuhin. Puasa itu ada 3 macam. Ya. Makna dari 3 komponen penting dari puasa itu, pertama yang kita harus puasakan tadi, puasa ruh. Ruh kita puasakan. Bagaimana caranya? Saumu ruhi bi qasril amal. Mempuasakan ruh dengan memendekkan angan-angan. Jadi angan-angan kita itu, urusan dunia itu dipendekin. Itu puasa ruh. Ya. Angan-angan teh naon sih? Cita-citanya naon itu, ya. Pokoknya angan-angan lah. Bikosril amal. Jadi maksudnya kosril amal tuh yang seperti yang kaya-kayanya tidak mungkin gitu. Ya. Terlalu tinggi gitu. Ya. Gitu. Jadi jangan gini lah, contohnya kieu lah. Ya Allah, saya pengen nih puasa ini saya minta ya Allah supaya kebeli mobil mewah gitu. Kenai sanajan kredit ge ulah. Kenapa kredit itu riba? Jangan ada membebaskan cara kita kepada Allah. Kita minta kepada Allah yang supaya dibebaskan cara kita, enggak. Tetap harus sesuai dengan cara hukum Allah. Ya. Kredit kan enggak sesuai dengan hukum Allah. Apa yang beli mobil Ferrari tapi kreditnya entong atuh. Ya.
Mending kene motor lunas. Artinya kalau sudah ada angan-angan yang di luar dari hukum-hukum Allah, itu ruh kita belum puasa tuh, jemaah. Ya. Yang kedua adalah puasa akal. Wa shaumul aqli bi khilafil hawa gitu. Jadi mempuasakan akal itu, ya mempuasakan akal, wa shaumul aqli, mempuasakan akal itu dengan khilafil hawa, dengan melawan keinginan hawa nafsu. Jadi akal kita berpuasa ketika ada hawa nafsu kita lawan, kita hindari. Nah itu akal kita sudah ikut berpuasa, ya. Gitu. Kemudian puasa wasaumun nafsi, puasa jiwa. Bagaimana kita mempuasakan jiwa? Bil imsaki ani ta'ami wal maharimi gitu. Menjaga, menahan diri dari perkara makanan dan perkara-perkara yang haram. Jadi jangan sampai ketika kita puasa itu kita nggak peduli dengan buka puasa. Maknanya apa? Jangan sampai kita berbuka puasa kita nggak peduli itu sumber uangnya beli dari mana, ya. Kemudian sumber makanannya yang haram, daging babi, daging harus dijaga kehalalannya. Itu artinya puasa jiwa, gitu ya. Jemaah. Udah jam 6, nanti kita lanjutkan minggu depan. Saya masih terus akan mengupas kitab Sirrul Asrornya Syekh Abdul Qadir Jailani. Insya Allah minggu depan yang saya udah tulis-tulis sedikit itu, saya udah tukil dari kitab ini mengenai tasawuf. Jadi supaya kita paham nih tasawuf tuh, ternyata tasawuf itu ada 12 golongan jemaah. Yang 11 ini brengsek semua. Kelihatannya benar, tapi ternyata ini di dalam kitab dijelaskan ini orang-orang yang tasawuf alirannya yang bahkan diharamkan ke agama. Hanya satu yang benar dari itu, ya. Tasawufnya Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah minggu depan kita kupas. Jadi sekarang kita tutup dulu. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwafiq ila wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arwadah wa minal umuri asada wa minal isani atamah wa minal in'ami a'amah wa minal fadli azabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ahtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asolana wa ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa ja'ali taqwa zawdana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa antimadana wa thabitna ala nahjil istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yaumil qiyamah wa hafif anna siqla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna sarar asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Allahumma a'izal islamana wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur mujahidina fi Filistin, Allahumma ansur mustad'afina fi Filistin wa fi baladis sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma akhliqil kafaratal musyrikin, Allahumma damiril yahuda
wa syatit samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zawjatina min jami'i makhawi fid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma ahina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirqi wa fisqi wa dolalati wa syirqi wa nifaqi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wa najata minan nar wa afwa hinda hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.